siang pemirsa, saya Zahra Amarahim. Kembali lagi bersama saya dalam program Redaksi Siang. Pemirsa, kali ini saya akan memberikan laporan berita yang faktual, aktual, dan menarik yang datang dari pembelajaran KPI kelas 5B, di mana hari Senin kemarin KPI kelas 5B ini ada pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, di mana di minggu ini ada praktik reportase begitu. Jadi di minggu hari Senin kemarin ini ada kelompok 6 yang maju. Yang pertama itu beranggotakan Zahra Amarahim as a reporter, Zahratul Jannah news anchor, Zidan Syarul narasumber 1, dan Nisa Zahra narasumber kedua, di mana kelompok 6 ini melaporkan dua berita. Yang pertama tentang kejadian expose unsensor yang tayang di Trans 7 yang dinilai melecehkan institusi pesantren, yang dimana akhirnya tayangan tersebut memicu aksi massa yang terjadi di gedung Trans 7 Jakarta Selatan, di mana massa ini menyerbu kantor Trans 7 Jakarta Selatan ini dengan tujuan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap program tayangan expose unsensor yang tayang di Trans 7. Dan masa juga meminta tanggung jawab moral kepada pihak Trans 7 untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf di depan publik. Dan itu kan kasusnya sudah selesai ya. Dan berita kedua itu ada berita tentang harga naik, dimana mengambil latarnya tempatnya itu di Pasar Rau, dan di harga naik ini diperkirakan karena menjelang akhir tahun, dan harganya juga di situ akan terus naik jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah. Dan pemerintah Provinsi Banten juga sudah mengagendakan operasi pasar murah seperti itu. Dan kemarin majunya itu 19 menit 30 detik ya, kurang 30 detik, tapi kata Pak Adinya nggak apa-apa, dan ya udah akhirnya disitu selesai. Dan gak cuma itu aja, setelah si kelompok 6 ini maju, itu juga ada diskusi gitu, dimana diskusi ini ada dari kelompok 5, itu kelompoknya Fadli, Nur Aliza, Syafril, Muhammad Rain, dan Dede Fatihatul Makiyah, dimana kelompok 5 ini memaparkan materi mereka itu tentang CAR, Computer Assisted Reporting, dan jurnalisme data dalam efisiensi manajemen produksi berita. Nah, CAR atau Computer Assisted Reporting ini merupakan inovasi jurnalistik ya, yang menggabungkan teknologi komputasi dengan metodologi ilmu sosial. Dalam prosesnya peliputan dan penulisan berita, CAR bukan sekedar alat bantu atau tools, tapi juga mempercepat kerja dari jurnalistik sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dari adopsi CAR. Jadi karena CAR ini merupakan inovasi baru dari jurnalistik, dari bentuk-bentuk jurnalistik, maka pasti ada tantangan tersendiri yang dialami oleh CAR atau Computer Assisted Reporting. Nah, yang pertama, adopsi CAR menghadapi tantangan epistemologis dan kultural yang signifikan, di mana sebagian besar redaksi masih memperlakukan CAR sebagai teknologi tambahan, bukan paradigma. Lalu yang kedua yaitu tantangan lain terletak pada dimensi etika. Di era datafication, di mana informasi publik banyak diperoleh melalui web scraping atau kebocoran dokumen digital. Jadi memang informasi lebih banyak diperoleh melalui web-web yang web bodong gitu, web yang emang ilegal dibanding web resmi seperti itu. Selanjutnya, integrasi jurnalisme dalam optimalisasi manajemen redaksi digital. Yang pertama, jurnalisme data merupakan evolusi konseptual dari Computer Assisted Reporting yang mengubah paradigma kerja redaksi dari segera pengumpulan informasi menjadi proses sense making. Seperti itu. Lanjutnya ada tantangan dan strategi implementasi di divisi pemberitaan. Nah, jadi CAR kan emang inovasi dari jurnalistik, dan itu juga pastinya CAR ini dilakukan gitu karena itu inovasi jurnalistik dan berita merupakan bagian dari jurnalistik. Pasti dalam berita juga ada
memakai teknologi CHAR tersebut. Nah, penerapan CHAR ini di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup aspek struktural, kultural, dan juga manajerial. Jadi di Indonesia ini karena masih dipandangnya bukan sebagai paradigma tapi sebagai teknologi, ya inovasi teknologi. Jadi CHAR ini masih menghadapi tantangan dari berbagai macam sisi. Tantangan bersifat kultural, banyak jurnalis Indonesia terutama generasi senior masih berpegang pada paradigma tradisional yang menempatkan intuisi dan pengalaman lapangan sebagai sumber utama kebenaran berita. Selain itu, dimensi manajerial juga menjadi tantangan penting karena si CHAR ini, karena tadi dari kulturalnya itu kayak belum dipakai banget, jadinya di manajerialnya juga dia kayak sama aja kayak gitu, banyak banget tantangannya. Selanjutnya itu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut terdapat 4 strategi. Jadi ada untuk menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh CHAR atau Computer Assisted Reporting, itu ada 4 strategi. Yang pertama, peningkatan literasi data dan pelatihan teknis berkelanjutan. Lalu ada pembentukan desk khusus jurnalisme data. Lalu pengaturan infrastruktur digital dan sistem kolaboratif, serta kemitraan dengan lembaga atau dengan publik. Nah, kesimpulannya adalah CHAR dan jurnalisme data bukan hanya inovasi teknologi, tetapi transformasi manajemen media menuju produk berita yang lebih cepat, diproduksi lebih akurat dan mendalam, serta lebih dipercaya publik. Pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam program Redaksi Siang kali ini. Saya Zahra Amarahim, pamit undur diri dan sampai jumpa.